Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Susatyo, menekankan pentingnya percepatan ratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime dan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Kedua agenda ini dinilai krusial untuk menghadapi ancaman kejahatan siber global yang semakin kompleks dan terorganisasi. Usai bertemu Profesor Ahmad M. Ramli di Jakarta, Bamsud menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi bentuk baru perang tanpa senjata, dan pengesahan konvensi PBB tentang kejahatan siber menegaskan bahwa kejahatan digital telah menjadi isu global. Indonesia perlu segera menyesuaikan diri dan memperkuat payung hukumnya untuk melindungi kepentingan nasional di ranah digital. Bamsud menyoroti bahwa ancaman siber tidak hanya menyasar individu, tetapi juga infrastruktur penting negara seperti transportasi, energi, kesehatan, dan sektor keuangan. Ia mengutip prediksi Cybersecurity Ventures bahwa kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai 10,5 triliun dolar AS pada 2025, menandakan eskalasi serius di dunia digital. Serangan siber terhadap sistem bandara di Eropa menjadi peringatan bagi Indonesia, yang semakin bergantung pada teknologi digital namun belum memiliki perlindungan yang memadai. Bamsud menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menunggu sampai krisis terjadi. Serangan siber bisa melumpuhkan negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Keamanan siber kini menjadi persoalan pertahanan dan kedaulatan nasional. Ia mencatat sepanjang 2024 terjadi lebih dari 403 juta anomali trafik siber di Indonesia, naik sekitar 27% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar serangan tersebut menyasar infrastruktur informasi kritikal nasional, khususnya sektor pemerintahan dan keuangan. Ancaman ini menimbulkan potensi risiko besar bagi stabilitas nasional. Serangan bersamaan terhadap sistem perbankan, listrik, atau bandara dapat mengguncang keamanan negara. Oleh karena itu, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber disusun untuk memastikan perlindungan hukum dan koordinasi antar instansi berjalan efektif, sekaligus menegaskan peran dan kewenangan BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN, serta mekanisme penanganan insiden siber secara terpadu di tingkat nasional. Bamsud menambahkan bahwa selama ini BSSN telah bekerja keras, tetapi tanpa landasan hukum yang kuat, sistem pertahanan siber nasional belum optimal. UU KKS akan memperkuat sinergi antar lembaga dan memberi dasar hukum bagi tindakan negara dalam menghadapi ancaman siber. Ia mencontohkan negara-negara maju yang telah memiliki regulasi siber kuat, seperti Amerika Serikat dengan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa dengan NIS 2 Directive, dan Singapura melalui Cybersecurity Act sejak 2018. Menurut Bamsud, negara-negara maju telah menempatkan keamanan siber sebagai urusan strategis nasional. Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal. Ratifikasi konvensi PBB dan pengesahan RUU KKS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, menjaga kedaulatan digital, dan memastikan keamanan sistem digital nasional dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang. Upaya ini menjadi langkah penting untuk menjadikan Indonesia lebih siap, tangguh, dan terlindungi di era digital, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pertahanan negara di ranah siber. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.